Izinkan saya menyampaikan pandangan sedikit tentang masalah sertijab ini di hadapan Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan juga yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pembinaan SD dan juga rekan-rekan tim dari Dinas Pendidikan yang turun hari ini, hari ketiga untuk kepala sekolah di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam bulan April ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Pengawas SD Kecamatan Padang Bolak Tenggara beserta Bapak Kepala K3S Kecamatan Padang Bolak Tenggara, khusus kepada Bapak dan Ibu selaku kepala-kepala sekolah yang sudah meringankan langkahnya seluruh kecamatan Padang Bolak Tenggara ini yang berhadir pada pagi hari ini, dan utamanya kepada Bapak dan Ibu selaku tenaga pengajar di SD 10-12-70 Nagasari ini. Di sini secara resmi atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara, serah terima jabatan kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya untuk Kakak Nursomi Siregar SPD. Kalau saya lihat Kak dari laporan bulanan bahwa masa tugas Kakak itu sudah 39 tahun mengabdi kepada negara. Tahun 1986 Kakak sudah menerima SK selaku abdi negara, yaitu selaku tenaga pengajar di SD di Kabupaten Tapanuli Selatan ini. Rupa-rupanya hari ini hari terakhirlah buat Kakak. Apabila nanti naskah sertijab ditandatangani Kakak, berakhirlah pulpen itu yang bernilai itu, stempel itu lepas dari tangan Kakak. Kakak Nursomi Siregar SPD, kami seluruh staf dan juga pejabat-pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara memohon maaf Kak, selama Kakak bertugas apalagi selaku kepala sekolah ada perkataan, ada perbuatan yang kurang pas di hati Kakak. Atas nama kami Dinas Pendidikan minta maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Kakak bisa memaafkan kami semuanya. Kakak, harapan kami atau saya selaku pribadi Kak kepada Kakak yang masa purna bakti ini, izinkan saya menyampaikan hanya pesan bagi Kakak dan saya selaku pribadi: jaga kesehatan Kak, bergabunglah bersama keluarga, haholongi pahupu anak sasudena, idu madaka marga dihita sasudena. Sekarang nikah, jaga kesehatan Kakak, perbanyak amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 39 tahun Kakak mengabdi sebagai tenaga pengajar di SD, saya rasa sekiranya ikhlas Kakak berangkat mulai dari rumah berangkat tugas ke sekolah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah saya niat dengan ikhlas untuk membantu peserta didik anak-anak saya, mudah-mudahan mendapat. Itulah amal ibadah, ladang ibadah yang Kakak terima nanti di akhir, amin ya rabbal alamin. Kakak Nursomi, hanya berapa tahun Kakak kepala sekolah di sini? Mungkin pergaulan, persahabatan dengan guru-guru kita di sini terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tak pernah mencuat Kak selama Kakak kepala sekolah di sini sampai ke dinas. Tidak pernah kami dengar Kak selama Kakak kepala sekolah di sini ada masalah-masalah yang cekcok dengan guru-guru di sini. Berarti kami dari pendidikan merasa bangga kepada Kakak masih bisa mengayomi bagaimana kemauan untuk meningkatkan pendidikan di SD 10-12-70 Nagasari ini.
Terima kasih atas jasa kakak. Mungkin selama ini masih ada usulan-usulan kakak untuk pembangunan bagaimana sarpas dan sarana prasarana, dan juga bagaimana membangun mitra kerja dengan desa-desa, dengan perangkat desa dan lain sebagainya, masih kurang. Itu adalah tugas dan tanggung jawab selanjutnya dari kepala sekolah yang baru. Selainnya untuk Ibu Dahlena Harahap SPDI, kakak terus terang mulai hari ini jabatan kakak ditambah dari guru kelas menjadi kepala sekolah tugas tambahan. Maunya harapan kami kak, dari yang dilalui oleh Ibu Nursomi Boruregar, tingkatkan itu. Saya perhatikan di sini laporan bulanan, kak, itu yang pertama saya teliti. Laporan bulanan sudah bagus, tapi masih banyak kekurangan dan kejanggalannya. Berapa kantor, berapa dan sebagainya belum dimuat di sini saya tengok. Belum ada yang di checklist, tolong diperhatikan itu. Nomor daripada laporan bulanan, jangan yakin terus percaya kepada operator. Periksa. Setiap mendatangani, baca dulu semua, jangan yakin sepenuhnya dengan operator, supaya jangan salah-salah nanti. Seperti kejadian yang lewat ini, kena tampar kita seluruh kepala-kepala sekolah SD, SMP, seluruh Kabupaten Padang Lawas Utara, masalah yaitu sarpras di bulan Maret yang lewat. Oblot Dapodik nomor 1 seluruh Sumatera Utara. Namun toh isinya sobat ipos, mulus di luar, di dalam kosong. Masa di sekolah itu, di perpustakaan itu, meja hanya 2, kursi hanya 2. Masa di kelas itu meja 2, kursi 2. Itu sudah keterlaluan Bapak dan Ibu. Itulah yang kami periksa, makanya kami yang lewat ini terjun ke tiap-tiap kecamatan, tim dari bidang pendidikan SD. Akibat dari situ Bapak dan Ibu, di tanggal 31 Maret yang lewat itu terakhir mekoplot operator sekolah itu. Periksa yang lewat. Kalau nggak diperiksa, Bapak, apa yang dibuat oleh operator itu disahkan melalui RPTJ, surat pernyataan Bapak dan Ibu. Akhirnya di tahun-tahun depannya nanti gitu-gitu aja. Karena sekarang bukan lagi di umum atau di program lagi masalah dapudik, sudah masuk ke ranah kami yaitu bidang SD sekarang. Di tahun 2020 saya yang menangani masalah tentang dapudik dan sarpras. Alhamdulillah pada saat itu sampai 60 triliun masuk dana DAP ke Kabupaten Padang Lawas Utara tingkat SD dan SMP. Diserahkan kepada bidang program. Tahun ini hanya 3 miliar. Tiap tahun menurun. Kenapa? Mereka terjun ke sekolah-sekolah Bapak dan Ibu yang diperiksa tidak tahu apa yang dikerjakan orang. Masa SD Sungai Datar bertingkat 3, masa SD Patu Janji 6 tingkat. Masa nggak diperiksa dapudik itu? Padahal tiap hari, tiap bulan, tiap tahun mereka datang ke sekolah, nggak diperiksa. Apalagi penilaian PUBR itu SD tangga-tangga HMK, alhamdulillah operator kakak sangat aktif dari Purbatua. Maaf ya udah kami tunggu hari itu tidak datang operator Bapak. Kalau tidak mau kerjasama kita kakak atau ibu kepala sekolah untuk yang baru, kami tidak bisa. Saya tidak meminta, Pak Lubis gak pernah kami meminta uang. Terus terang kakak, gak pernah kami minta itu. Kami ajari operator Bapak dan Ibu bagaimana sebaiknya pengajuan sarpras di dapudik itu. Udah kami laksanakan itu dari 13 sekolah yang prioritas kami usulkan. Utamanya paten ini kami ambil 2, hanya 1 yang aktif yang masuk. Untuk tahun-tahun berikutnya, kalau ada surat nanti ataupun informasi dari kami tahun depan, tolong itu diperhatikan oleh kepala-kepala sekolah supaya masuk bangunan dak itu ke sekolah Bapak dan Ibu. Itu usulan Bapak dan Ibu. Tanpa usulan yakinlah tak ada itu pendatang. Sempat bertengkar kami di Dewan Dinas waktu itu sama bidang program.
Apa dibilangnya? Kami ngambil data itu dari Pusdatin. Pusdan itu dari mana datangnya? Kalau nggak dibuat Bapak dan Ibu kursi di Dapodik itu 4, 10 cukup. Dan Pusdatin tidak tahu itu berapa guru yang kurang, berapa siswa yang salah nik, berapa siswa yang double NPSN. Kalau nggak dibuat Bapak dan Ibu operator di sekolah masing-masing, tidak mungkin sampai data itu ke Pusdatin. Sempat bertekad waktu itu, saya mohon maaf kepada Bapak itu, dia pada hadis waktu. Ya, untuk itu mari kita kerjasama Bapak dan Ibu. Untuk tahun ini sudah diserahkan kepada bidang SD, bidang masing-masing, SMP masing-masing. Bukan lagi di program. Nah, seperti kembali tahun 2020, mudah-mudahan tahun depan 2025 selanjutnya masih bidang SD bisa kami cover berapa progres SD untuk mendapat bangunan seluruh Kabupaten Panalaw Sutayang 210 negeri dan 11 swasta, yaitu jumlah sama dengan 210, 10 swasta, satu dari nonaktifkan, yaitu SD Sialang Napa Dolok tidak aktif lagi. Jadi untuk itu kepada Ibu Kepala Sekolah yang baru, untuk selanjutnya jangan tinggal diam Ibu, tanyakan. Saya siap, Pak Alvin siap di bidang SD, pengawas siap, kepala K3S siap untuk membantu bagaimana memajukan sekolah kita ini. Buatlah trik-trik inovasi bahwa Ibu sudah masuk di sini. Apa inovasi? Pernah saya lakukan itu Bapak dan Ibu di SD Pagaran Tonga dulu. Hanya menganyam, membuat tikar, membuat sumpit sampai ke nasional. Ya, jangan kita kepala sekolah ini apalagi minta maaf Bang Kepala Sekolah Pak Laudinara Siregar. Ini persaingan kalian sangat hebat ini. Asal berdekatan sekolah itu persaingan itu sangat hebat. Nilai jual sekolah Ibu ini tunjukkan di mana. Inovasi itu buktikan bahwa kau kepala sekolah sudah kau tunjukkan bahwa murid saya sudah siap terjun di tingkat kecamatan sampai di kabupaten sampai provinsi. Cari inovasi-inovasi. Saya pindah ke waktu itu dipindahkan ke SD Sikupus, alhamdulillah. Dari acara Margondang saja 10 juta, nggak kemana saya peroleh uang itu. Hanya modal saya 2 juta waktu itu untuk pelatihan. 10 juta. Sumbangan waktu kita pramuka di GOR dan juga 17-an di SD lapangan Sikupus. Oke. Kita kepala sekolah ini jangan diam saja. Jangan apa adanya lah, udahlah gitu aja. Tidak. Jangan bawa muridku sedikit kok nggak ada bosnya, tidak bisa siapa. Apa yang bisa kita kembangkan di sekolah ini? Pikirkan ya. Nganyam ke apa tradisi di sini ke dan sebagainya. Contoh Ibu, SD ini baru-baru itu sampai ke nasional. SD Simpang Barumun, hanya prioritas mereka itu apa yang mengandung, apalagi yang diapakan bercerita dongeng, cerita dongeng, stand up komedi bahasa kita. Apa sih itu Marga Siregar kelas 4 cerita stand up dia. Ceritakannya lah ada nenek-nenek yang pergi ke dokter gigi yang sudah ompong nenek-nenek itu. Sampai di dokter gigi dia minta supaya diganti giginya yang ompong. Datang dokter itu diganti. Sesudah diganti gigi yang ompong itu langsung pulang nenek-nenek itu. Datang dokter itu menegurnya, "Nek, kenapa nggak kau bayar?" "Oke, saya bayar." Dibayarnya lah dengan uang palsu. Apa dibilang dokter itu? "Dokter, Nek, kenapa uang palsu kau buat?" "Lantaran kau pundek dokter, yang kau kasih itu gigi palsu sama saya, makanya saya kasih uang palsu." Ide-ide seperti itulah yang mau kita cantumkan nanti buat nanti. Oke, Ibu Kepala Sekolah yang baru, buat banyak di sini. Ini guru-guru ini Bapak dan Ibu, apalagi kepala sekolah yang baru, udah sarjana. Ada di situ unek-unek pikiran dia menguasai satu bidang itu, rangkul itu buat kau apa?
bidang, kau apa bidang, kepramukaan latih, lomba 2SM dan lain sebagainya. Usahakan sampai bisa di kecamatan, kabupaten, mudah-mudahan provinsi pusat. Olimpiade sekarang banyak. Arahkan murid kita itu buat di sini, arahkan buat di situ, ikut lomba sains. Bulan yang lewat, Kendi itu mewawancarai 10 tahun anak SD itu sudah mendapat 45 medali emas. Dari mana? Disitulah kita arahkan guru-guru ini menyampaikan kepada anak itu jangan main game dan lain sebagainya. Arahkan ke dunia pendidikan. Itu pandainya seorang murid. Bisa ibu? Pikirkan itu dalam-dalam. Jangan hanya sudah kepala sekolah mentang-mentang nanti baju heboh. Jadilah nanti kalau kayak gitu posisi kepala sekolah itu jadi guru hedon. Apa itu guru hedon? Selalu memamerkan apa-apa kemewahan dibawa ke sekolah. Gak memikirkan lagi pendidikan. Kami dari Dinas Pendidikan itu harapan kami munculkan sekolah bapak dan ibu yang kepala sekolah yang lain. 10 tahun kita kepala sekolah tak pernah muncul, sudah jauh lah, sudah hebat lagi. Apakah ada pikiran kita selalu kepala sekolah? Bangkitkan bapak. Dengan cara itu, itulah kita menunjukkan bagaimana prestasi daripada sekolah ini. Kalau sudah muncul kita bapak dan ibu, ingat kepala sekolah yang lama dulu, pusat pembinaan kita dulu ke-13 di SD Gunung Tua. Pindah saya ke Pamungkaran, disitulah pusat. Apa waktu itu KKG itu? 35 juta saya dapat waktu itu bapak dan ibu. Pelaksanaan KKG itu dulu, masih ingat. Jadi kita usahakanlah, buatlah trik-trik itu. Sekolah guru-guru kita ini latih. Anak-anak kita itu 6 bulan lagi sebelum pelaksanaan O2SM latih kian. Jangan di situ mau SM, di situ pilih-pilih. Akhirnya gelabakanlah kepala sekolah K3S. Isi desetko. Akhirnya sampai di kabupaten apalagi murid ada batu bara nggak pernah kepilih. Kenapa nggak pernah kepilih? Nggak pernah dilatih, nggak berani muncul. Di situ pikirkan itu bapak. Jangan mengharapkan bangunan-bangunan. Yakin kalau sudah maju muncul di kecamatan, kabupaten, kami Dinas Pendidikan pasti memperhatikan bagaimana sarana dan prasarana di sekolah itu bapak dan ibu. Contoh saya dulu waktu di Pagaran Tonga, sekali total 6 lokal itu bapak dan ibu bangunan itu datang waktu Pak Kepala Dinas Hasibuan dulu. 6 lokal, 670 juta sekali masuk total. Kalau Dataran sudah muncul dia di kecamatan, kabupaten sampai di provinsi pusat. Ini apa? Tolong pikirkan itu bapak dan ibu kepala sekolah yang lain. Saya harapkan apalagi O2SM yang lewat satu pun nggak ada dari paten ini. Kenapa sih? Masa direbut swasta? Dari kita ya Dika, lombanya ini kenapa? O2SM dulu nggak pernah ada nampak aku dari bapak ini. Tolong pikirkan itu bapak dan ibu. Bukan hanya materi itu semua. Pandai-pandai kita bapak dan ibu. Jadi saya harapkan mohon maaf kepada bapak dan ibu semuanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan itu yang baik adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang jelek itu ataupun kata-kata yang terlalu kasar itu dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.